Halo anak-anak, ketemu lagi ya dengan Pak Rifai. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mekanisme pembentukan bayangan pada lensa positif. Sama seperti pada cermin, untuk menggambarkan pembentukan bayangan dibutuhkan sinar-sinar istimewa. Untuk memudahkan kita dalam menggambarkan suatu lensa positif, dapat digambarkan dengan garis lurus dengan tanda positif di atasnya. Pada lensa positif ini terdapat sinar istimewa. Sinar-sinar istimewa tersebut yaitu: yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus utama, yaitu f1. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui pusat akan diteruskan tanpa dibelokkan. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui fokus utama f2 dibiaskan sejajar sumbu utama. Oh ya, terus gimana ya proses terbentuknya bayangan pada lensa cembung atau lensa positif? Supaya kalian dapat memahami lebih baik, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Lalu, gambarkan suatu garis yang tegak lurus dengan sumbu utama, yang menandakan suatu benda misalkan XY. Kemudian, gambarkan berkas sinar sejajar sumbu utama yang berasal dari ujung benda, yaitu titik Y, kemudian sinar ini dibiaskan melewati titik fokus F1. Selanjutnya, gambarkan sinar kedua melewati titik fokus yang berasal dari titik Y. Kemudian, sinar ini dibiaskan sejajar sumbu utama. Titik yang merupakan perpotongan sinar pertama dan kedua adalah bayangan titik Y aksen. Kemudian, tarik titik Y aksen tegak lurus ke sumbu utama dan beri titik ini misalkan titik X aksen. Titik X aksen Y aksen merupakan bayangan benda XY dan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Sifat bayangan pada lensa juga tergantung pada lokasi benda berada loh. Coba perhatikan ada 6 posisi benda yang menghasilkan bayangan yang berbeda-beda. Coba perhatikan 6 kasus berikut ini ya. Yang pertama, benda terletak sangat jauh di tak berhingga. Bayangan berupa titik di fokus utama. Yang kedua, benda terletak di antara tak terhingga dan 2F2. Sifat bayangan yang terbentuk yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian yang ketiga, benda terletak pada 2F2. Sifat bayangan yaitu nyata, terbalik, dan sama besar. Kemudian yang keempat yaitu benda terletak di antara 2F2 dan F2. Maka sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang kelima, jika benda terletak tepat di fokus utama yaitu di F2. Dalam hal ini, tidak ada bayangan yang terbentuk karena setelah dibiaskan semua sinar sejajar. Kemudian yang terakhir yaitu benda terletak di antara pusat optik dan F2. Sifat bayangan dalam hal ini yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Oh ya anak-anak, coba kita bandingkan tiap-tiap posisi benda pada lensa positif tadi ya dengan cermin cekung. Ternyata pada posisi benda yang sama, sifat bayangan lensa cembung atau lensa positif sama dengan sifat bayangan pada cermin cekung kan? Oke, sekian pembahasan dari Pak Rifai. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang mekanisme pembentukan bayangan pada lensa negatif ya. Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa!